Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa, pasti Kron. Semangat pagi, pagi. Saya Kron, luar biasa. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda malam ini di acara S4 Academy. Tapi sebelum acara kita mulai, kita cek ombak dulu ya. Bagi Anda yang hadir malam ini di Zoom meeting, apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Jika suaranya bagus, boleh dong angkat dua jempolnya. Oke, terima kasih. Suara bisa didengar. Kemudian videonya lancar ya? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Wah, semangat banget nih kayaknya nih ya yang malam ini hadir. Tahu-tahu roomnya udah penuh 100 di Zoom. Nah, bagi Anda yang memiliki mitra-mitra yang nggak kebagian tempat duduk di Zoom, Anda bisa arahkan ke YouTube ya. Oke, channelnya saya akan share di komen sebentar lagi, atau kalau Anda mitra S4 Team, Anda bisa cek di ruang kendali, sudah saya share di situ. Nah, tapi yang di sini boleh saya share di komen ya, ini sudah. Nah, bagi Anda yang nanti terpental, kemudian nggak bisa masuk lagi, ya, Anda bisa cari, bisa amankan dulu linknya yang ke YouTube, atau kalau Anda sudah subscribe YouTube saya, itu aman, tinggal cari saja YouTube saya, Kron 3i Network Arya Setyaki, nanti Anda bisa lihat siaran langsungnya. Nah, sebelum acara kita mulai, ini ruangan kelasnya, saya akan close dulu karena sudah penuh, dan nanti yang datang belakangan bisa ikut acaranya di YouTube. Ya, saya juga pantau ini di layar satunya lagi untuk memantau di YouTube-nya. Jadi nanti kalau ada sharing-sharing, saya juga akan bacakan ya yang bagian yang di YouTube. Oke, terima kasih. Nah, ini sebelum mulai ini, saya ingin tahu nih, siapa yang hadir malam ini. Kayaknya ini ada dari ujung Indonesia, dari ujung barat sampai timur, absen dong. Ujung dunia, wah Aceh hadir. Nih, ujung barat hadir. Ya, Bang Saidi. Tegal, Taiwan, Qatar. Masya Allah ya, luar biasa. Kebumen, Semarang, Majalengka, Bengkulu. Wah, Papua. Waduh, Masya Allah ya. Jadi dari mana saja bisa ikut training ini dan free, gratis. Inilah hebatnya bisnis kekinian ya, bisnis online. Dulu waktu saya
jalankan bisnis offline, kemana-mana kalau mau ikut training harus bayar. Selain bayar, harus ngongkos. Selain ngongkos, harus nginep. Bayangin berapa biaya investasi yang kita keluarkan untuk untuk mengembangkan diri kita. Tapi sekarang sudah zaman kekinian, untuk jalankan bisnis, biaya operasionalnya hanya pakai pulsa saja. Atau pakai paket data. Atau kalau yang sudah punya WiFi, ya tinggal bayar WiFi-nya bulanan ya. Saya juga pakai WiFi itu nggak sampai 400.000 sebulan untuk WiFi. Jadi bisnis ini sangat-sangat simple dan murah biayanya. Kemudian Anda untuk mengikuti training-training yang eksklusif dimanapun, mungkin kalau Anda mau belajar melalui masta-masta internet marketing, Anda akan bayar, kemudian bayarnya juga biasanya nggak murah ya, tapi insya Allah training bersama saya free charge, gratis. Ya, mohon doanya biar kita bisa terus sharing, terus belajar, terus meningkatkan diri. Ya, sebelumnya saya sudah memberikan materi marketing strategi sudah 3 bagian dari 4 bagian, sudah 3 bagian yang saya share. Nah, yang sekarang ini bagian yang keempat atau bagian yang terakhir ya. Nah, ini saya review lagi. Jadi ketika kita melakukan marketing strategi, yang pertama adalah segmentasi market. Anda bisa cari videonya, ini ada di channel YouTube saya. Bagaimana kita melakukan segmentasi market. Kemudian bagaimana membuat konten atau copywriting. Oh, segmentasi ini kayaknya di 3LC nih ya. Kemudian konten atau copywriting ini seminggu yang lalu ya saya sudah share kepada Anda, dan Anda bisa cari di channel YouTube saya. Kemudian prospek ya tentang hard selling, soft selling ini juga sudah saya share di 3LC. Anda bisa cari videonya di sana, dan malam ini kita akan sharing tentang closing. Ya, closing dan follow up. Jadi bagaimana ketika Anda sudah melakukan segmentasi, kemudian ini segmentasi, kemudian Anda bisa membuat konten, kemudian ada prospek. Nah, terakhirnya bagaimana Anda melakukan closing. Nah, saya ingin tanya nih, Anda yang hadir malam ini, kira-kira masalah closing ini Anda ada kendala apa ya? Boleh ketik, ya, ada kendala apa nih masalah closing? Kendala follow up, ya, apalagi ngopi ya, ngopi, santai, rileks, boleh ketik ya. Saya juga kalau misalnya pas butuh eh, apa namanya ngopi-ngopi, saya ngopi dulu. PHP, waduh, meyakinkan. Canasnya ngeyel, joinnya ditunda-tunda mulu. Meyakinkan Canas di follow up. Oke, yang pasti jaringan Pak. Apa tuh jaringan Pak? Jaringan internet. Sering kena PHP ya. Masih ada kendala, soalnya udah banyak yang kena bisnis abal-abal. Wah. Oke, banyak yang masih ragu. Janji mulu. Canasnya keminter. Wah, ya, meyakinkan Canas. Yang di YouTube setelah closing tidak mau jalan, tidak mau datang ke acara apa namanya acara training dan BOP. Karena sering PHP saat di follow up. Oke, nah ini ya, ini tantangan, bukan kendala sih, tantangan ketika kita menjalankan bisnis 3i Network, terutama pada saat awal. Jadi ini marketing strategi ini bagian dari kita menyerang, meluaskan jaringan bisnis kita. Nah, bagaimana cara closing yang elegan? Nah, ini kita akan bahas lebih dalam. Ada beberapa hal ketika Anda prospek, kemudian ada beberapa hal yang Canas berikan respon. Biasanya apa sih kalau misalnya setelah prospek, Canasnya responnya apa saja?
Janji palsu. Apalagi responnya. Respon Canas ketika selesai Anda prospek. Ya, boleh dijawab. Jadi udah Anda jelaskan nih tentang company profile-nya, tentang marketing plan. Nah, masih ragu-ragu. Apalagi masih mempelajari. Yang paling sering tunggu ada duit, nggak punya duit, diam 1000 bahasa. Itu pulsanya habis tuh kalau apa namanya diam 1000 bahasa. Kayaknya wah luar biasa ini ya jawabannya banyak banget muntaber pun dulu gak ada uang tanya istri atau tanya suami anak tanya engkong macam-macam ya ini ya yang di YouTube apa sih responnya ketika Anda sudah selesai prospek atau presentasi calon mitra Anda. Nah, belum ada uang. Ya, lebih kurangnya seperti ini. Takut ditipu karena saya di luar negeri. Oh, ya, ya, ya. Nah, oke, sekarang saya simpulkan ya. Saya simpulkan dari jawaban Anda semua ini. Nah, saya juga bisa menyimpulkan dan ini hasil saya dalam melakukan penelitian ya. Ada empat, ada empat respon Canas ketika selesai di prospek. Nah, ini yang pertama apa? Yes, langsung closing. Ada nggak? Ada. Jadi ketika Anda selesai prospek, presentasi, kemudian Canasnya langsung memutuskan, yes, saya join. Kemudian ada yang no, saya tidak mau join. Ada yang maybe, ya, mungkin saya akan join. Ada yang never, saya tidak akan join. Nah, biasanya orang yang yes ini pasti seperti Anda yang hadir saat malam ini ya. Kenapa kok Anda mau join di Bistri AI? Coba. Yes, ada, tapi selanjutnya bulan kedua no. Wah, itu lain cerita ya. Itu nanti dibahas di bagaimana menggodok telur kornet. Ya, ini bahas ini dulu nih. Ya, closing ini. Kenapa kok orang mau bergabung? Yes. Biasanya dia tertarik apa? Pertama tertarik sama bisnisnya. Ini mayoritas ya, mayoritas itu tertarik apa namanya 50% itu tertarik dengan bisnisnya. Yang kedua tertarik dengan insurance-nya, yang ketiga tertarik dengan investment-nya. Nah, tiga-tiganya ini memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian yang kedua, kenapa kok orang itu menjawab no atau menolak? Biasanya kenapa itu? Hmm, takut ketipu karena MLM. Wah, ini MLM nih ya, MLM nih ya. Gak punya uang. Oke, nggak kerja. Trauma masa lalu. Wah, trauma ya. Disangka money game. Wah, pernah jadi korban bisnis abal-abal, takut penipuan. Nah, ini no. Kemudian maybe. Ya, mungkin saya akan join. Biasanya mereka alasannya apa nih di golongan ketiga? Yang golongan ketiga biasanya apa nih? Maybe. Duitnya belum ada. Masih sedikit ragu. Tunggu gajian. Oke. Masih ragu. Ya, rata-rata jawabannya ragu atau nunggu gajian, lagi ngumpulin duit, lagi jual barang, butuh keyakinan. Nah, oke ya. Jadi sebenarnya saya ini training malam ini nih ngajarin hiu berenang. Kenapa? Karena ini pinter-pinter semua ini, jawabannya luar biasa. Cerdas-cerdas ya. Nah, yang keempat terakhir, never.
gua nggak bakal join. Nah, biasanya apa tuh alasannya? Trauma ketipu. Ya, apalagi tuh. Nggak punya duit. Ogah katanya. Ya ogahnya kenapa? Ada yang janji mulu, nggak minat. Oke, belum paham betul. Apa tuh ya? Nah, yang di YouTube ini biasanya agak delay. Jadi saya jawab yang ya bacakan yang di Zoom dulu. Nah, sebentar kita tunggu yang dari YouTube. Gak suka bisnis. Nah, penipu loh katanya. Kayaknya ketamol banget loh ya. Pernah dibilangin gitu. Ya saya juga pernah sih dikatain kayak gitu ya. Gak apa-apa lah. Produknya nggak nyata. Wah, ya bodong katanya. Oke, nah setelah kita sharing-sharing ngobrol seperti ini, nah kita simpulkan nih. Sekarang kalau yang pertama sudah pasti closing, ya. Kalau yes itu sudah pasti closing. Nah yang kedua no. No ini apakah sudah pasti menolak? Nah yang saya lihat di lapangan orang menolak dengan mengatakan oh tidak. Tapi kalau orangnya masih sopan, ya masih sopan, masih baik-baik, biasanya ini ada peluang untuk di-upgrade menjadi maybe. Nih, jadi no itu kalau orangnya baik, orangnya sopan, kemudian orangnya juga memberikan respect yang baik, itu belum tentu never. Ini ya, belum tentu never. Kalau never ini udah kartu mati nih. Never ini kartu mati bagi saya. Jadi jangan harap gimana sih cara meyakinkan orang yang tidak suka dengan industri AI. Nggak usah, orang udah nggak suka jangan diyakinin. Muntah-muntah kita ngeyakininya, beneran. Udah muntah masih ditolak juga ya. Jadi yang ini yang paling bawah jangan diyakinkan. Nggak usah diapa-apain, keluarkan. Nah, yang no ini bisa berubah menjadi maybe, mungkin. Dan yang maybe bisa berubah menjadi yes. Jika apa? Nah, tadi jika kalau yang kasusnya itu nunggu gajian. Nah, nunggu gajian ya. Waduh, saya pengen join sih tapi nunggu gajian. Kan maybe ketika gajian dia akan yes. Ini. Jadi kita punya eh, dua posisi yang kita bisa lakukan yang namanya follow up. Kalau yes sudah ketahuan, closing. Yang never sudah ketahuan, buang. Paham ya? Nah, yang ini nih, yang no dan maybe ini kita olah. Masuk ke strategi follow up. Sampai di sini nih, sampai di sini dulu. Anda bisa paham nggak apa yang saya maksudkan? Nah, boleh dong Anda tulis. Sampai di sini Anda bisa simpulkan apa? Oke ya. Masuk akal nggak? Yes, closing. Never, buang. No, maybe, kita olah. Masuk akal? Ya, kalau masuk akal, masuk rekening. Nah, lanjut. Bagaimana cara mengolah yang no dan maybe? Nah, yang no dan maybe ini Anda harus memiliki catatan atau database. Ya, catatan-catatan orang-orang yang akan Anda follow up. Catatan yang pertama namanya catatan maybe. Maybe ini ibarat kata buah yang sudah matang, tinggal Anda kapan waktu mau petik. Ini ya. Kalau ini buah, ya ini sudah jadi buah tapi belum matang. Artinya harus ada strategi yang harus Anda jalankan. Ya, kita lihat. Strateginya seperti apa? Nah, ini yang pertama, strategi yang pertama ini, satu,
Nah, ini nomor satu itu closing setelah prospek. Tadi yang yes ya. Itu yang nomor satu yes. Closing setelah prospek. Jadi ketika Anda sudah prospek, kemudian orangnya tertarik, orangnya punya duit. Nah, jadi syaratnya pada closing itu apa? Orangnya tertarik, orangnya punya duit. Anda bisa closing di tempat. Yang kedua, closing setelah follow up. Nah, ini golongan mana? Golongan maybe. Jadi golongan maybe ini golongan orang yang Anda perlu follow up, dan follow up-nya ini harus intens. Misalnya malam ini Anda sudah prospek, kemudian Anda lihat dia ini optimis, positif, kemudian besoknya Anda harus follow up lagi. Ya, tanya kabarnya, halo apa kabar Pak, gimana kan gitu. Nah, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang bisnis 3i, dan menurut Bapak gimana sih? Nah, diajak ngobrol, itu namanya follow up. Kalau follow up orang jangan gini, gimana Pak? Jadi join apa enggak? Enggak. Jangan. Ya, cari cara follow up itu pertama adalah lakukan pendekatan dulu. Ya, sharing-sharing dulu, closing-closing kemudian. Jangan tembak di tempat karena orang ini sudah apa namanya maybe ini sudah 80%. Yang kedua, yang pertama tinggal diyakinkan, yang kedua tinggal ada duitnya atau enggak. Tapi kalau Anda uber-uber dengan cara yang tidak elegan, nanti malah dia bisa kabur. Jadi harus elegan ya, diajak ngobrol, sharing, itu ya. Closing setelah follow up. Ini yang maybe. Nah, yang ketiga, closing setelah 3 kali follow up. Ya, ini biasanya follow up itu juga ternyata nggak sekali follow up langsung bisa closing. Biasanya ada beberapa kali, beberapa kali, beberapa kali. Nah, Anda harus bisa mengatur gimana caranya Anda memfollow up tapi tidak membuat orang ini canas Anda ini merasa risih. Ini orang kok follow up-nya kayak gini amat. Nah, jangan ya, jangan membuat canas Anda risih. Ketika canas Anda risih, yang tadinya mau closing dengan Anda bisa jadi nggak jadi closing, atau malah dia akan cari orang lain. Ini ya, closing setelah 3 kali follow up. Nah, kalau sudah 3 kali follow up, kalau saya nih 3 kali follow up belum closing, saya udah nggak ngejar-ngejar lagi. Saya udah nggak nanya-nanya, tapi hanya ngobrol biasa. Nah, ini ada yang keempat, ini closing setelah beberapa waktu. Bisa jadi ini orang yang maybe tapi lagi ngumpulin duit terus belum kumpul-kumpul. Atau yang no. Orangnya tidak mau gabung, tapi orangnya sopan, kemudian menghargai Anda dan Anda berteman dengan baik. Lambat laun ya di media sosial, Anda komen status dia, dia komen status kita. Yang tadinya no, lama-lama bisa jadi yes. Atau yang tadinya no, lama-lama bisa maybe, kemudian bisa yes. Nah, bagi saya, asalkan dia tidak berperilaku negatif, orang itu pasti bisa kita closing. Orang yang menolak, suatu saat bisa pindah menjadi maybe, dan ketika orang yang maybe bisa pindah menjadi yes. Ini prinsip saya. Makanya kita harus gigih ya, gigih dalam mengumpulkan segmentasi market ya, mengumpulkan daftar nama, kemudian rajin melakukan bikin konten, kemudian rajin prospek, rajin sharing, rajin ngobrol, rajin like. Nah, ini yang membuat market Anda ini yang sudah Anda masuk dalam database Anda, ini akan terus bergairah. Wah ini, Pak Arya ini setahun ini kayaknya 3i. 2 tahun ini masih 3i lagi. 3 tahun 3i terus. Ini udah tahun ke-6 mau tahun ke-7 masih 3i. Ini berarti 3i ini keren banget ini bisnisnya. Ini ya mindsetnya yang lagi no. Terus dia tahu-tahu, wah ini saya butuh bisnis. Pak Arya ini kayaknya ini bagus ini. Terus-terusan 3i terus. Berarti 3i ini benar-benar ada uangnya.
Ya, coba deh saya mau tanya-tanya lagi. Dulu saya sempat nolak, tapi kan saya kayaknya informasinya belum lengkap. Saya mau tanya lagi. Nah, berubah dari no menjadi maybe. Maybe ngobrol lagi, kemudian dia lebih intens tanyanya, dan alhamdulillah bisa closing. Banyak yang sudah closing sama saya ini di atas 1 tahun. Jadi nggak harus sebulan, 2 bulan langsung closing. Saya juga merasakan closing di atas 2 tahun, bahkan ada yang 4 tahun baru closing sama saya. Beneran. Nah, ketika Anda sudah ngerti urut-urutannya ya, karakter orang, kemudian urut-urutannya, nanti Anda akan tahu, oh ternyata yang begini ini begini. Ya, itu. Pentingnya Anda memiliki apa? Catatan. Pentingnya Anda memiliki database, pentingnya Anda menggolongkan. Ini orang masuk dalam maybe, ini orang masuk dalam no. Nah, ketika orang no ini bergeser di maybe, Anda juga harus punya pindahin namanya ke bagian maybe. Ini yang banyak orang nggak kuat yang beginian. Nggak kuat mengolah data. Nggak kuat mengolah daftar nama. Daftar namanya adanya di kepala. Akhirnya apa? Nggak sampai 10. Tapi kalau pakai catatan, bisa ratusan. Tulis, kalau kenal namanya, tulis namanya. Nama YouTube-nya, nama YouTube, maaf. Nama Facebook-nya apa? Nama WhatsApp-nya apa? Kontak WhatsApp-nya apa? Harus punya. Ini sebuah pola bagaimana saya bisa memiliki closingan ratusan karena saya konsisten dan melakukan komunikasi kepada Cana secara terus-menerus. Simpel ya ilmunya. Sampai di sini aja bagaimana closing, ilmu closing dan follow up. Sederhana, tapi saya yakin kalau Anda mau melakukannya secara terus-menerus menjadi habit Anda, kemudian menjadi lifestyle Anda, saya yakin Anda juga bisa elit dan double elit dan bisa memiliki closing pribadi sampai ratusan. Ya, di S4 Team enggak 1 2, banyak mitra S4 Team yang closingannya sampai ratusan. Apa rahasianya? Ya inilah rahasianya ya. Marketing strateginya dijalankan dari awal, dari hulu sampai hilirnya dijalankan. Dari segmentasi marketnya, dari membuat kontennya, bagaimana cara prospeknya, hard selling, soft sellingnya, kemudian bagaimana cara closing dan follow up-nya. Nah, silakan. Bagi Anda yang mau tanya, boleh ketik ya, boleh ketik di Zoom, boleh tulis di YouTube, silakan. Yang beruntung saya bacakan, yang tidak saya bacakan berarti belum beruntung. Gampang. Lanjut. King, untuk follow up yang elegan itu seperti apa? Yang elegan itu simpelnya gini. Yang nggak elegan ya, yang nggak elegan. Yang elegan gini. Gimana Pak? Jadi join apa enggak? Gimana sih? Udah saya prospek capek-capek, tapi nggak join-join. Nah, ini ya. Jadi ditanyanya mau join atau nggak mau join apa enggak itu mulu ditanya-tanya. Itu cara yang nggak elegan. Tapi cara yang elegan gimana? Gimana Pak? Kabarnya hari ini? Waduh, misalnya Bapak dari kota mana sih aslinya? Oh, saya dari Jakarta. Wah, Jakarta ini kemarin hujan terus banjir nggak Pak? Oh, banjir tapi sebentar. Nah, terus gimana Pak ceritanya? Cerita itu namanya follow up tapi masuk kepada strategi soft selling. Soft ya, yang soft. Follow up yang soft. Muter-muter. Apa yang Anda harapkan? Yang diharapkan adalah building trust. Canas Anda menaruh kepercayaan kepada Anda. Tuh, setelah Anda ngobrol sebentar ya tentang hal-hal yang Canas sukai. Nah, langkah selanjutnya gimana Pak kemarin lihat presentasinya ini kira-kira Bapak ada yang masih ditanyakan nggak? Oh iya, saya ada yang mau tanya nih. Nah, siapa tahu masih ada yang perlu ditanyakan. Ini namanya follow up yang elegan. Artinya nggak maksa-maksa, nggak nagih, ya. Nggak maksa, nggak nagih.
ini. Tapi memberikan pertama adalah pendekatan personal, yang kedua melakukan pengingat apa yang mereka butuhkan. Nah, selanjutnya Anda bisa giring lagi untuk melakukan closing-nya lagi. Jadi closing itu bisa closing lagi. Karena ketika closing, jangan tanggung-tanggung. Gimana Pak? Mau daftar yang 350.000, Bapak sanggup nggak? Jangan begitu ya. Mengecilkan kemampuan orang. Tanyanya gini, gimana Pak? Bapak mau join yang 700.000 atau 1 juta? Pertanyaannya gitu. Jadi abaikan yang 350.000. Nah, ketika orang ditanya yang 700 apa 1 juta, orang ini akan gengsi. Waduh, nggak enak nih ya. Kalau 700 atau 1 juta, ya paling nggak saya masuk 350.000 nggak bisa. Ya akhirnya dia udah, saya belum yang 700 sama juta deh. Saya maunya yang 350.000 aja. Nggak apa-apa, yang penting closing. Gitu ya, cara follow up yang elegan. Jangan ngejar-ngejar, jangan nagih-nagih. Tapi membuat building trust dan membuat komunikasi yang menyenangkan Canas. Oke, gimana menghadapi yang dibaca doang, King? Yang dibaca doang ya nggak usah abaikan. Berarti dia belum diprospek. Saya biasa soft selling. Memang cuma kriteria yes, maybe, no. Never belum saya lakukan secara konsisten. Akan saya coba. Oke, luar biasa. Tapi jika sudah di follow up 4 kali, tapi hanya dibaca aja, nggak dibalas, gimana? Itu masuk ke no. Ya, no. Nah, bagaimana no? No, masuk aja dalam daftar. Selama dia nggak nyinyir, selama dia bilang, saya udah nggak suka deh asuransi, saya nggak suka deh MLM gitu ya, udah itu masih bagus. Masukin dalam daftar no. Suatu saat siapa tahu menjadi maybe. Solusi Canas yang antusias isi data tapi belum ada duit. Oke, gimana? Berarti dia apa? Masuk ke maybe. Nah, bagaimana maybe? Lakukan pendekatan, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, nanti akan closing-closing kemudian. Pak Arya, kalau Canas tertarik tapi tidak punya uang, lalu harus kita arahkan, lalu apa yang harus kita arahkan ke Canas? Yang kita arahkan, kalau orang itu nggak punya uang, berarti ya nunggu dia punya uang. Nah, sambil nunggu punya uang, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah berteman baik. Kemudian diberikanlah motivasi, kasihlah video saya, ya, yang video apa namanya tentang true story saya, itu Anda bisa share gitu. Nanti orang akan lebih apa namanya lebih semangat lagi untuk memperjuangkan uang tersebut. Sabar ya, sabar. Jangan gelisah. Gelisah itu separuh dari kekalahan. Ini ya, ketenangan itu separuh dari kemenangan. Kesabaran itu adalah jalan-jalan menuju kesuksesan. Ya, sabar. Gimana cara yang menghadapi dibaca doang? Masukkan ke maybe atau no. Tapi kalau lama-lama, ya skip aja. Jawabnya boro-boro nabung. Aduh ya, kalau jawabnya boro-boro nabung, berarti hidupnya penuh dengan hutang piutang. Anda skip saja orang-orang yang itu. Yang di YouTube kita baca yuk. Pak Sade maka. Apa kabar Pak Sade? Waduh, senang banget nih Pak Sade ikutan training malam ini ya. Semoga materinya bisa memberikan solusi buat kita semua. Apalagi ternyata habis habis selesai materinya pertanyaannya nggak kemana-mana ya, itu artinya apa? Tekniknya simple, kemudian apa yang Anda lakukan pasti, kemudian sikap-sikap Anda untuk melihat Canas, karakter Canas itu juga sudah pasti. Yang bikin nggak pasti itu apa?
harapan Anda yang berlebihan. Anda nggak berani melakukan skip. Pinginnya semua orang Anda bisa yakinkan, nggak bisa. Namanya buah itu punya waktu masing-masing untuk matang. Yang matang bisa Anda petik. Yang setengah matang Anda tunggu biar matang. Yang masih bunga Anda tunggu lebih lama lagi. Yang gugur ya biarkan saja. Anda harus realistis. Nah, bagaimana Anda bisa punya closingan banyak? Miliki pohon yang rantingnya banyak. Ya, miliki jaringan pertemanan yang banyak. Ini kuncinya. Ya, gimana King yang siap-siap tapi setelah di masuk seminar diam aja. Follow up, wah, gampang tuh. Setiap pertanyaan gampang banget jawabannya. Oke, gimana mau meyakinkan cerdas yang sering ketipu? Ya, diajak sharing. Diajak sharing. Ya, kenapa kok? Ditanya, kenapa kok Anda sering ketipu? Ya, jangan-jangan ada amalan yang membuat Anda sering ketipu. Jangan-jangan gitu ya. Ya, karena kan sesuatu itu kata guru saya, ini guru saya yang lagi nyindir saya. Dulu ya, dulu saya waktu ketipu miliaran itu saya tanya sama guru saya, kenapa kok saya bisa ketipu ya? Dia bilang gini, ya tidak akan bergeser satu darah pun di semesta ini tanpa izin Allah. Artinya ketika Pak Arya itu ketipu, Allah izinkan. Bapak ketipu. Sekarang Bapak introspeksi, kenapa kok Bapak bisa ketipu? Jangan-jangan ada amalan, sesuatu yang membuat Bapak rezekinya ini akhirnya kena tipu. Atau ada sebuah wasilah kebaikan ke depan yang jalan pembukanya adalah Bapak harus ketipu dulu. Ini ya, akhirnya saya kebuka. Oh iya ya. Nah, caranya gitu, diajak ngobrol, diajak sharing, terus diajak simpulkan, gimana sih caranya biar nggak ketipu? Bapak masih pengen punya bisnis nggak? Pingin. Gimana caranya biar Bapak punya bisnis yang kedepannya tidak ketipu? Ya, akhirnya ketemu deh. Oh iya, bisnisnya harus legal. Bisnisnya harus jelas siapa pemiliknya. Bisnisnya harus diakui oleh pemerintah. Bisnisnya ya harus apa namanya aman. Ya, kemudian harus masuk akal. Ini akhirnya Bapak bisa giring ke prospek. Nah, sabar King, selalu di PHP juga sabar ya. Saya juga sabar ya. Sudah jalan bisnis mau 7 tahun ini, 6 tahun nanti April saya tahun ke-7. Sabarlah ya, membina mitra juga sabar. Macam-macam macam-macam karakternya. Tapi ini yang membuat kita menjadi lebih dewasa, yang membuat kita lebih bijaksana. Dan dari itu tanpa PHP, sabar. Tapi kalau keseringan PHP, ini bisa jadi salah Anda. Loh, jangan salah. Jangan terus kena PHP terus ya. Anda nggak evaluasi, bahaya. Kenapa? Bisa saja masalahnya bukan di apa namanya di masalah closing tadi ya. Closing, follow up tidak. Bisa saja diurut masalahnya di sini nih. Ada salah segmentasi market, Anda salah segmentasi pertemanan, nyari temannya nggak selektif. Kalau temannya nggak selektif, artinya temannya sembarangan. Ketika mendapat teman sembarangan, wajar kalau Anda kena PHP tanpa ujung bisa jadi. Ini makanya Anda harus benar-benar belajar format ini. Segmentasi market, konten, prospek, closing. Anda belajar, pelajari lagi, lihat videonya lagi, Anda praktek lagi. Jangan sampai Anda tidak tahu kenapa Anda bisa gagal dalam hal closing. Karena sukses itu berpola dan gagal itu berpola. Kalau orang kadang sukses, kadang gagal, itu benar. Kalau sukses terus nggak mungkin. Pasti ada sukses, ada gagal. Tapi kalau Anda gagal terus, itu juga nggak mungkin. Berarti ada yang salah. Jangan sabar doang. Harus Anda analisa lagi, evaluasi lagi di mana letak salahnya. Dari 4 urutan ini, Anda pahami mana letak salahnya. Anda punya mentor, Anda minta mentoring. Kenapa kok saya 1 bulan ini nggak ada closing? Harusnya seperti itu. Harusnya setiap bulan itu harus ada closing. Benar, harus ada closing. Kenapa kok saya nggak ada closing 1 bulan? Harus mikir, jangan didiamkan ya. Jangan masuk ke dalam zona nyaman kita. Ya.
Setuju nggak nih? Masuk akal? Ya, masuk akal, masuk rekening. Wah, ini ada yang ketampol nih. Berapa lama waktunya Canas harus di skip? Bukan waktunya, tapi sikap Canas tersebut ya. Sikapnya, kalau negatif skip aja, nggak usah pakai hitungan jam, hitungan hari, hitungan detik. Kalau sikapnya udah negatif, skip aja langsung. Harus selektif lagi ya, King. Ya, ini. Jadi makanya pelajari pola. Pola marketingnya dipelajari benar-benar. Tidak ada apa namanya sesuatu yang abadi, termasuk kegagalan. Ini camkan. Kalau Anda masih gagal terus, nah berarti ada yang salah dalam menjalankan strategi marketingnya. Berarti yang nolak jangan diblokir ya Pak Arya, gimana? Iya, nolak asal sopan jangan diblokir. Di unfriend aja jangan, masih sopan, masih ada peluang. Ya coba, wah harus bikin catatan, database. Iya, kemarin Bang Iqbal sudah bilang, ya saya juga udah lama bilang, penting banget punya catatan. Wah, ini kayaknya nih yang malam ini hadir nih udah panas ini, bikin praktek ya. Sederhana. Jadi ilmunya sederhana, langkah-langkahnya gampang, langkah-langkahnya masuk akal dan semua orang bisa. Asal itu telaten, teliti, dan tekun. Nah, 3T. Telaten, teliti, dan tekun. Jelas. Jalankan terus setiap bulan, setiap hari ini. Segmentasi, konten, prospek, closing. Terus puter, 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 puter. Terus Anda pasti bisa closing. Ini urusan marketing. Nah, kalau yang di sebelah sana, urusan apa? Urusan training, urusan mentoring, urusan coaching, urusan leadership. Nah, itu masakannya di dalam. Itu di Eswara Academy ya, training-trainingnya. Oh ya, untuk para mitra yang hadir malam ini, saya ingatkan tanggal 4 dan 5 Desember nanti ada training Amazing You yang dimana itu training yang diadakan oleh ISQ ya, dimana tempat saya belajar ilmu leadership. Nah, ada training namanya Amazing You dan training ini targetnya adalah bagaimana membangkitkan kekuatan kita menjadi seorang pribadi yang tak terhentikan, menjadi pribadi yang unstoppable. Dan training ini uniknya itu hanya ada di bulan Desember, jadi setahun sekali, cocok untuk kick off. Ketika Anda bulan Desember ikut acara Training Amazing You, nah Anda nanti akan terbuka apa namanya kekuatan diri Anda, mindsetnya terbuka, kemudian Anda memiliki rasa semangat yang luar biasa, yang energi ini Anda bisa pakai untuk berjuang 1 tahun ke depan. Itu trainingnya 2 hari. Hari Sabtu Minggu 4 dan 5. Dan trainingnya seharian. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Artinya ini bukan training ecek-ecek. Ini training yang sangat mahal. Harga tiketnya itu sebesar 1 juta rupiah jika Anda mengikuti acaranya offline. Dulu waktu sebelum ada pandemi, itu acaranya offline ya, tahun 2019. Kemudian tahun 2020 ini berpindah menjadi online dan tiketnya 275.000. Nah, bagi Anda, mitra-mitra S4 Team, ya saya saya bukan berharap karena ini kebutuhan Anda sebenarnya ya. Saya memberikan peluang dan saya memperjuangkan agar Anda memberikan tiket yang terjangkau. Nah, tiket online-nya itu 275.000, tapi bagi Anda mitra saya itu oleh ISQ diberikan harga tiket spesial banget.
ya sebesar Rp100.000 saja. Bayangkan Anda kalau ikut training yang durasinya itu sekitar berapa jam ya? Jam 8 sampai jam 5 sore dan 2 hari orang ngomong terus, Anda cukup keluar 100.000, itu sudah sangat luar biasa. Benefitnya, jika Anda ikut, tim Anda ikut, maka di tahun 2022 Anda akan menjadi pribadi yang unstoppable. Anda akan gigih dalam perjuangan, ya pertama tekun, Anda lebih tekun, lebih teliti, dan Anda akan konsisten menjalankan bisnis 3i Network dan tidak akan pernah melihat sebuah rintangan itu menjadi masalah, tapi akan melihat sebuah rintangan itu menjadi sebuah tantangan, challenge, agar apa? Agar Anda ini bisa melompat lebih tinggi. Nah, agar apa? Agar Anda ini ketika melihat tantangan ini, melihat sebuah masalah menjadi tantangan, kemudian Anda akan, gue habisin nih, ya, saya lewatin, saya libas seperti itu. Ya, kemudian ketika orang yang sudah mengikuti training ini, ketika melihat orang yang lebih baik, dia akan melihatnya ini sebagai rival. Wah, ini orangnya keren, luar biasa. Saya harus salib dia, saya harus lebih baik daripada dia. Kalau dia melakukan marketing strategi ini sehari 4 putaran, saya harus lebih banyak lagi. Saya harus lebih banyak belajar lagi. Bayangkan jika Anda memiliki tim yang unstoppable seperti ini, bagaimana bisnis Anda? Investasinya sangat murah, terserah Anda mau ambil atau tidak, itu manfaatnya untuk Anda sendiri. Kalau saya tidak pernah lewatkan training-training dari ISQ. Dari yang new chapter, series, kemudian training leadership-nya, bahkan yang kelas hampir puluhan juta pun saya ambil semua. Tujuannya apa? Saya ingin mengembangkan diri saya. Nah, saya ingin memiliki kapasitas. Kalau omset ratusan miliar, kalau income ratusan juta rupiah itu besar, kapasitas kita harus lebih besar. Wah, daftarnya kemana? Daftarnya nanti diumumkan ya di ruang kendali, atau Anda bisa tanya ke jenderal dan panglima Anda. Dan jika Anda bisa, kalau Anda misalnya tidak ada koneksi, Anda boleh catat ya WhatsApp untuk pendaftaran. Ini saya ketik di chat ya. Ya, 0819 800 911. Ini nomor WhatsApp Ami ya, istri saya, Indah Kusuma Dewi. Anda bisa tanya nomor rekeningnya di situ. Nomor rekeningnya, kalau biayanya 100.000, hanya 100.000. Terus kalau ikut apa, HP harus on terus dari jam 8 sampai jam 5. Sebaiknya on terus, sebaiknya. Tapi Anda bisa nyambi ya, misalnya ibu rumah tangga sambil ngerjain apa-apa, ya bisa off kamera, yang penting pakai headset, Anda dengarkan. Tapi kalau bisa melihat secara langsung terus-menerus, itu lebih baik. Manfaatnya lebih besar. Nanti Anda akan diajak senam ya, jingkrak-jingkrak, pokoknya akan banyak hal-hal positif yang Anda bisa dapatkan. Itu tadi barusan Amazing You yang acara offline-nya ya. Offline itu 2020, waktu tahun 2020, dan dilakukan secara online di 2021 ini, pesertanya tembus puluhan ribu. Jadi kalau Anda siap untuk pencapaian impian yang luar biasa, jangan ragu-ragu untuk bergabung di training Amazing You. Ini training yang saya rekomendasi dan saya nggak ngambil untung sama sekali. Ya, tiket 100.000 itu saya memang minta diskon dari 275 100.000, dan itu store ke ISQ 100%. Saya tidak ngambil untung dan saya harapkan Anda ikut trainingnya agar Anda bisa membuka kekuatan dalam diri Anda. Oke, nah sampai di sini trainingnya. Nanti Anda bisa tanyakan di
YouTube ya kalau masih ada pertanyaan, atau Anda diskusikan di koloni-koloni Anda, di aliansi-aliansi Anda sharing dengan mentor Anda sharing dengan trainer-trainer Anda, dan Anda juga bisa minta di coaching oleh para panglima Anda. Bilang, Pang, saya di coaching dong. Ya, biar saya 1 bulan ini ada peningkatan. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Crown.